Yo, sore bro, balik lagi di Bro Motovlog. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau bahas yang agak berfaedah dikit sih. Ngebahas tentang apa? Ngebahas soal remap ECU. Jadi kayak remap ECU itu kalau gue lihat-lihat kayak menjadi suatu hal modifikasi yang cukup digandrungin beberapa tahun terakhir ya. Kayak tahun kemarin juga udah mulai rame remap ECU. Kenapa remap ECU ini rame? Karena yang pertama lebih murah dibandingkan lo beli ECU baru. Kenapa lebih murah? Karena biasanya remapnya pada awalnya tuh buat motor-motor yang cc-nya menengah kayak 2,5 cc gini. Tapi makin kesini motor-motor cc 150 juga udah banyak juga sih yang minta remap. Yang kalau gue lihat-lihat ya. Jadi gue akan ngejelasin dikit, nggak ngejelasin, kayak nge-review dikit soal hasil remap ECU di motor gue CBR 2,5. Jadi sebelum kita bahas remapnya, modif yang udah gue lakuin tuh apa aja ya. Jadi yang udah gue lakuin ke motor gue ada apa aja, kita absenin. Kalau yang berpengaruh langsung ke mesin ada ada filter udara Verox, itu kayak standar, tapi gue pengen ganti, tapi itu ntar kita bahas ya di video lain. Terus ada Velocity-nya gue bikin dari WMC. Mungkin kalau ada yang tahu WMC ya itulah pokoknya bengkel-bengkel dia spesialis. Terus apalagi knalpot slip on, tapi gua nggak tahu itu slip on itu termasuk ya modifikasi performa wise apa cuman ya itu doang. Aku disalip Aerox. Ntar lagi pemandangannya agak keren. Yoi, Bekasi udah dimodifikasi di motor gua. Jadi kalau secara performa penunjang selain di remap kan biasanya hampir keserempet tarunanya sama tronton. Secara performance wise menurut gua modifikasi gua masih minim. Filter udara Velocity itu masih minim menurut gue ya. Ya kalau misal udah rada berat mungkin kayak di porting polish atau pakai filter udara yang lebih pol atau di open filter itu kayak lebih pol sih menurut gue. Nah, kenapa gue ngomongin spek ya? Karena menurut gue si remap ECU ini akan hasilnya itu akan bergantung sekali sama yang namanya part-part yang tadi gue omongin, saluran udara, knalpot, segala macamnya. Jadi remap itu kayak menyempurnakan apa yang udah dibangun gitu. Jadi saran gue apa buat kalian yang mau remap ECU, ya modif dulu aja yang lain-lain dulu kalau menurut gue ya. Soalnya entah kenapa gue rasa bakal hasilnya maksimal banget ketika semua itu udah dilakuin. Oke, lanjut ke motor ini. Tadi yang udah dimodif apa aja udah ketahuan kan. Terus sekarang kita mau bahas hasilnya di motor gue tuh gimana nih jadinya nih Kak. Apakah hasilnya memuaskan atau ya biasa aja gitu, apa ya mantep banget gitu kan. Tempat gua remap Mahendra Motorsport, nggak dibayar tapi ya review aja.
setelah tadi yang ditawarin hal-hal tadi itu, open limiter, tenaga power lebih gede, lebih hemat, lebih intinya yang positif. Yang gue rasain apa? Mungkin kita mulai dari negatifnya dulu, karena positifnya banyak yang gue rasain. Kita mulai dari kita ganti ini kejelekannya ya. Kalau misalnya dari omongan awal, sebenarnya remap ECU ini cuman mainin dia punya mapping di Sport dan Sport Plus ya. CBR punya riding mode. Aduh. Jadi yang di otak-atik di mode Sport dan Sport Plus. Tapi nih gue akan nahan RPM-nya di 4000 ke atas, 4000, 5000, 6000. Kalau di comfort dia ternyata kayak kena efek juga. Kenapa? Karena biasanya power bandnya bakal biasa aja gitu loh. Jadi kalau misalnya 4000, 5000, 6000 tuh, kalau misalnya lo bejak kayak gini, dia biasa aja. Tapi kalau misalnya lo tahan terus gasnya dipantengin tuh, dia nggak akan naik, nggak akan turun. Jadi manteng nahan di situ. Tapi kadang kalau misalnya mesin ini namanya terus puter kan makin naik RPM-nya. Nah tiba-tiba loncat aja itu RPM-nya. Itu aneh sih. Jadi itu kekurangannya, satu-satu kekurangan yang gue rasain ya. Terus perubahan lainnya itu ada di power bandnya si CBR sih, kalau yang gue rasain ya. The fuck you doing, dude? Gila, dia nyalip dari kanan tiba-tiba ngambil kiri dong. Kita ngomongin keiritan bahan bakar dulu kali ya. Kayak gue melakukan remap ECU bukan buat nyari irit sebenarnya sih, karena gue ngerasa ya CBR cukup irit lah ya menurut gue. Angka yang ada di average full consumption-nya di Speedo ini menurut gue sih lumayan irit. Jadi gue rasa bagaimana jika di remap saja, karena dasarannya irit, jadi mungkin kesononya lebih ya. Kalau boros ya gitu-gitu aja boros ya, tapi ternyata malah makin irit bro. Berdasarkan di speedometer dia punya average full consumption-nya, gue biasa 27,2. Itu ya pemakaian normal gue San Mori, bawanya ngebut ataupun di hari-hari kayak gue bawanya sekarang yang super nyantai aja gitu. 27,2. Dan sekarang di speedometer mungkin ya nanti gue akan fotoin, atau kalau misalnya kalian nggak percaya ya, dia di angka 27,7, yang artinya naik kurang lebih 0,5 km, 0,5 meter, 500 meter. Jadi segini angkanya sekarang. Buat selanjutnya kita ngomongin power delivery-nya, kayaknya enak. Soal power delivery-nya si CBR, standarnya kalau kalian yang sebenarnya pasti udah banyak yang tahu juga sih, power delivery-nya Honda tuh pasti dia lebih ke smooth. Emang tenaganya gede, tapi dia tenaganya smooth, kayak nggak ngeledak. Kalau misalnya kalian udah pernah nyoba Ninja 2,5 meledak di atas, nah itu CBR meledaknya dari, bisa gue bilang bawah tengah CBR tuh. Atasnya ya biasa aja. Tapi setelah ke remap ECU ini, power bandnya jadi beda menurut gua, karena biasanya, atau emang gua belum kebiasa dulu, gua make CBR ini dipakai jalan hari-hari tuh, menurut gua sport itu udah sangat cukup. Sport Plus itu berlebihan bagi gue yang biasa make RPM di bawah 6000, udah ganti gigi untuk kegiatan hari-hari. Setelah gue remap, gue malah senang pakai Sport Plus, yang bisa diartikan kayak berarti tenaga bawahnya turun dong. Iya.
Jadi gue ngerasanya malah tenaga bawahnya itu jadi santai aja. Biasanya tuh sport itu kayak gas dikit tuh udah kabur dan bikin gak nyaman hari-hari aja sih sebenarnya. Ya udah, segitu dulu video gue kali ini. Nanti akan gue tunjukin hasilnya gimana. Kasih buat kalian udah nonton. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis di komen di bawah aja. Kasih buat kalian udah nonton videonya sampai habis. As always, stay safe di jalan and keep it on 100%. Bye.